memungkinkan sekali. Namun kalau seandainya ini akan ada damage dealer lagi dari teman-teman Onyx Esports, mungkin saja Vengeance Spell akan menjadi pilihan dari seorang Tamus. Dan itu akan ada di tangan Dairen. Dan dia Kairi dengan bagaimana prestasinya dia MPL season yang ke-7 join kepada Onyx Philippines setelah dia berpindah dari Blacklist International sebelumnya. Lalu menjadi MPL season ke-8 runner-up dan juga M3 runner-up. Wow. Yes, ada Pakito, ini Golden belum kelihatan. Oh, Golden sudah ada si Beatrix. Oke, RG Show dan Iya. sepertinya akan kita lihat Boots dengan Pakitonya lagi. Yes. Lilia ini bakal bagus untuk tim fight jangka panjang ya. Apalagi Oke. dengan adanya Tamus, jadi Tamus di sini sudah mulai harus berpikir apakah memang harus diletakkan sebagai jungler. Dan one-one. Iya, karena dia nggak bakal punya escape sebenarnya buat Tamus ketika dia bermain sebagai jungler berhadapan berjumpa dengan Lilia. Efek slow sih yang bakal nyebelin banget nantinya untuk tim fight jangka panjang. Iya. Kalau gitu mau diganti pakai apa? Explainer-nya Dairot kah? Daerot, Atau Uranus? boleh. Uranus Uranus, boleh ya. sih. Ambilnya bener-bener. Kalau full. ngomongin soal Lilia dengan dia kita tahu regen HP yang dia miliki dari Uranus Iya. mungkin akan ketahan. Namun Explainer udah mulai tipis buat sekarang. Kalau misalkan kita ngomongin Terisla juga udah nggak se-efektif dulu. Dan bahkan buat sekarang langsung Lancelot yang di flex begitu aja. Wah, Vengeance Spell sepertinya akan ada di tangan Dairen dengan menggunakan Tamusnya. Alright, iya kalau di sini dengan Lancelotnya mungkin bisa memaksa ya agar nantinya ini time journey bisa dikeluarkan oleh Keyboy. Oke. Iya, ini Diginya sebenarnya bakal ngerepotin banget sih kalau aku ngelihat Ya, ya. karena dia punya reverse time, yang Iya. itu adalah musuh utama untuk Lancelot sendiri. Betul. Puncher-nya ketarik lagi ke belakang. Dan ini yang lebih mematikan adalah bagaimana Suns dengan Lilia. Karena kita tahu waktu dia bermain dengan jersey Timnas Indonesia, dia melakukan flanking power, mendapatkan double kill tanpa adanya trade kill sama sekali. Itu menguntungkan bagi teman-teman dari Onyx Esports kalau seandainya play-nya masih sama seperti yang dia lakukan pas dia bersama dengan Timnas Indonesia. Betul, pastinya akan sesuai yang diharapkan dari Onyx maupun dari Rebellion untuk game kali ini. Mereka bakal coba untuk mempertemukan satu sama lain dengan kondisi 1-0 yang udah diamankan oleh Onyx. Oke, MPL Arena. Sesaat lagi kita akan memasuki Land of Dawn dan langsung saja inilah dia pertandingan game kedua, match kedua dari Onyx Esports versus Rebellion Zion. Ini di MPL Arena, mana suaranya? Silahkan berikan dukungan sebanyak-banyak maupun teman-teman yang ada di rumah. Kalian bisa diberikan dukungan juga lewat live chat sembari kita langsung masuk ke dalam Land of Dawn karena sudah terlihat beberapa pokingan damage yang diberikan dan terfokus ke arah laning phase masing-masing. Oke, lihat tadi ada satu Iron Hook yang sudah di pop out begitu saja dengan cepat. Fearless juga sudah mendapatkan jawabannya untuk sekarang. Kayaknya dia bakal bermain lebih safe juga, Val. Sudah langsung melakukan serangan agresif. Suns mengcover dengan cepatnya. Kairi jump in. Retribution pun digunakan untuk secure saja. 2 lawan 3. Iron Hook-nya connect Val. Langsung menangkap Kairi. Kairi mencoba untuk membalaskan satu serangan tapi ternyata First Blood tetap ada di tangan teman-teman Rebellion Zion. First Blood by Samsung Galaxy A Series. Ya, sini dia first blood yang akan menguntungkan pastinya karena yang diambil adalah seorang Kairi. Cukup menghambat pergerakan dari farmingnya nanti, tapi Flicker juga udah hilang dari serangan seorang Val. Cuma kita bakal bergeser juga ke bagian bottom lane terlebih dahulu, khususnya ke arah gold laner. Cewek menghadapi seorang Heist dengan bantuan Keyboy. Ini enak banget pastinya karena Heist gak punya space yang besar, gak punya pergerakan yang bebas dengan adanya skill dari Keyboy. Oke, Fearless bahkan mengamankan di area Little Wanderer. Membuat pergerakan dari teman-teman Onyx Esports sedikit terhambat untuk di 1 menit awal. Menengok Kairinya juga belum mendapatkan heavy spin dan baru lebih tepatnya untuk sekarang Iron Hook-nya connect ke depan. Keyboy sprint pop out dan bahkan AC dalam ancaman. Inspire bernyala tapi ternyata tidak menjadi jawaban. Flicker dari cewek langsung mengamankan 1 poin kill di arah bottom lane. Wah, damage udah gak main-main dari seorang cewek. Kita lihat ini baru 2 menit yang pertama, tapi elimination sudah berhasil diamankan menuju ke arah Heist terlebih dahulu. Kita melihat kali ini platingan pun membuat dari seorang cewek punya gold yang lebih banyak. Turtle sudah spawn di area mid lane, terpantau masih padat penduduk. Oke, bahkan kalau misalkan kita melihat dari Keyboy-nya terkena Iron Hook di arah depan tapi masih belum punya time journey. Tumbang di arah depan juga tentunya dengan reward manipulation yang sudah pop out. Saat mencoba untuk bertahan dari gempuran tim fight yang terjadi. Rebellion Zion langsung dipaksa untuk mundur. Kairi masih menahan dari heavy spin yang dia miliki dan di arah belakang Boots mengincar ke arah Swallow. Flicker pun dilakukan, knock out strike tapi ternyata tidak mendapatkan ke arah Swallow. Dan malah Boots yang tertangkap untuk satu Iron Hook dari Paul-nya. Langsung ter-take down di area mid lane. Rebellion Zion melakukan counterplay yang manis sekali. Wow,
Dairon juga hampir bisa tertangkap, tapi dengan kalkulasi yang luar biasa, dia bisa menahan dari Onyx, dia bisa survive juga. Dan kita bakal kembali lagi kali ini dengan 3 eliminasi yang diamankan oleh Rebellion. Ternyata belum ada perbedaan gold yang signifikan. Dari Turtle pun belum ada yang mulai mencoba melakukan inisiasi ataupun setup sejauh ini, Om Wawa. Yes, meskipun tadi memang Turtle-nya terlihat cukup bebas ya, tapi lebih fokus untuk mendapatkan atau melakukan team fight bagi kedua tim ini. Jadi ini agak sedikit reset, dan yang pasti Kiba di sini berhasil untuk ditumbangkan 1 kali tadi. Tapi itu juga memancing sebenarnya dari biar time journey-nya bisa dilepaskan tadi untuk Onyx sendiri. Dan ya sekali lagi sebenarnya adalah objektif yang sulit untuk bisa digagalkan ya bagi Onyx. Oke, tapi reward manipulation dipaksa Straydon begitu saja dilakukan. Time journey pun cewek mencoba untuk bertahan, tapi ternyata follow ditumbangkan oleh Suns, dan di belakang cewek pun harus melakukan satu ganjaran yang sama. Fearless mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan sedikit immunity, tapi ternyata Kairi dengan retribution yang dia dapatkan langsung memberikan efek slow, ice retribution, sehingga pergerakan slow-nya benar-benar tidak bisa kabur dari Fearless. Nice try untuk Fearless, tadi dia bisa ngedodge 2 pemain langsung, tapi pada akhirnya terkejar juga dengan posisi dari seorang Kairi, dan ini dia untuk emblemnya. Yes, dimana masih tetap sama sebenarnya dari Kairi-nya ya. Kalau kita lihat dia adalah battle spell cooldown, sedangkan dari Lancelot ini masih butuh waktu. Memang dia punya damage monster dan juga attack speed, tapi dari sisi retribusinya dia agak sedikit terlambat dibandingkan dengan Kairi. Oh, Blade of Despair. Apakah sudah menjadi jawaban, tapi buat sekarang Iron Hook lagi karena Keyboy. Keyboy belum mau untuk melakukan serangan balasan, tapi ternyata Keyboy masih survive. Time journey, Keyboy! Dia masih selamat dari gempuran Rebellion Zion dengan Iron Hook, reward manipulation. Dan ternyata dengan 1 time journey saja, dia masih mampu untuk bertahan hidup. Iya, ini Digi covernya doang anak kecil ya, tapi ternyata begitu kuatnya untuk seorang Keyboy menggunakan Diginya bisa survive dengan time journey. Tapi di sisi lain juga dari seorang Dairon nampaknya dalam situasi yang kurang mengenakan karena Inferno-nya udah harus pop up menghadapi 2 pemain sekaligus. Semua damage-nya sudah mulai masuk dan hilang dari seorang Dairon, ngasih space banyak untuk seorang Boots bisa mendapatkan platingan di area top lane. Cewek sudah mulai memainkan irama permainannya, tapi Suns di bagian mid lane mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Rebellion Zion 4 berbanding dengan 4. Dengan saat ini Rebellion Zion mulai tertinggal dari segi objektif gold leading, juga bahkan Iron Hook tidak mendapatkan target operasi. Bahkan udah mulai kereset 1 demi 1. Baik Suns-nya juga yang langsung melakukan Black Shoes ke depan. Swallow dalam ancaman. Lihat, Splinter pop out begitu saja, dan bahkan Val tidak bisa mendekat ke arah satu sosok Lilia yang mencengkelkan seperti ini. Iya, semua yang dulunya bisa didodge, tapi kali ini Iron Hook yang nggak bisa dihindarkan lagi, meskipun dari seorang Kairi masih begitu tebal bahkan HP spin-nya langsung menangkap karena 2 pemain sekaligus. Double yang akan coba dilakukan dengan adanya Keyboy juga yang bisa memberikan damage tambahan, dan Bot yang gagal tiba-tiba mendapatkan triple kill harusnya karena seorang Swallow. Dan ini dia triple kill dari seorang Boots. Masih ada pemain nampaknya yang bakal ditumbangkan lagi, itu seorang Dairon dengan adanya seorang cewek di sisi lain, dan Heist wipeout kan bisa diamankan karena Suns, dan semua pemain lainnya ternyata hanya membuka Crystal of Tank. Belum ada eliminasi yang bisa dapatkan, bahkan Heist yang harus hilang. 5 member benar-benar hampir semuanya terwipe out, namun sayangnya Umawa tidak jadi wipe out karena Val muncul, tapi ini mini wipe out hitungannya. Iya, 4 yang tumbang juga, dan tadi adalah counter initiate yang manis banget ya. Karena ketika dibuka tadi real world manipulation, dibalaskan keadaannya dengan 1 buah heavy spin, dan itu masih ditungguin sampai dengan detik-detik yang terakhir sebelum dari Kairi-nya keluar. Sampai dia digigit pun masih diem di sana. Iya, dia masih nunggu dulu. Tunggu backupan karena dari belakang sudah pasti akan ada boots yang masuk. Diambil bahkan barusan. Dan buat sekarang ini makin lebih dipersempit lagi farming patternnya Omawa. Boots sudah selesai dengan 2 item. Lagi dan lagi belum selesai juga. Masih ada dominance tapi di sisi lain Kairi mendapatkan haste. Spray down tanpa ampun. Kali ini killing seperti diamankan oleh sosok cewek. Ini biru station yang benar-benar mengerikan. Nampaknya kali ini udah langsung diberikan oleh seorang cewek. Heist 3 kali ditumbangkan di menit yang ke-7. Ini ngebuat dia pasti bakal ketinggalan dari segi goldnya, dari segi ekonomi, bahkan dari segi turret pun. Seorang cewek bisa langsung masuk, bisa langsung memberikan 1 pressure lagi ke arah Rebellion Zion. Wah, ini tekanannya nggak main-main, apalagi dengan ini outer turret udah nggak ada, inner turret terancam. Terlebih kalau ngomongin soal item dan perbedaan gold leading, makin lama ini makin snowball, Nevin. Dan Suns dari tadi yang selalu menjadi provokator dari team fight yang terjadi. Rebellion Zion
mencoba untuk menangkap Suns. Tapi Iya. apa yang bisa mereka lakukan ketika ada Black Shoes di sana dan Sprint yang mempersulit teman-teman Rebellion Zion untuk menangkap Suns itu sendiri. Kedua escape lane dimiliki oleh seorang Lilia itu sendiri, apalagi ngebawa Sprint. Terus Angry Gloom-nya juga. Wah. Jangan lupakan, karena ngasih efek slow yang benar-benar berasa banget, apalagi udah tambahin trap juga. Ya, dan selalu sih ya dari Onyx Esports mereka bisa dapetin turtle-nya bersih. 3 kali. Gak ada yang ganggu sama sekali, bersih banget untuk bisa dapetin turtle-nya. Dan ya memang gangguan-gangguan dari Onyx ini dimana mereka menampakkan wajah mereka ini, kita ada di sini, tolong kita teamfight. Oh, immune Fearless dengan Thunders yang dia miliki. Tapi buat sekarang Suns langsung mempop out dari Saki Angry Gloom-nya. Dan cewek Renner Apathy on point. Walaupun sempat dijudge oleh Fearless, tapi ternyata tidak untuk kedua kalinya. Dan dia harus tumbang untuk 16 detik lagi. Cewek langsung mengambil objektif lainnya. Dia mau turret lagi, dia mau uang yang lebih banyak. Dan buat sekarang di sisi lainnya, Haze mencoba untuk melakukan hal yang sama. Namun ternyata Dairon terpick off lagi untuk sekarang. Namun Renner Apathy-nya tidak connect untuk kedua kalinya. Ya, Darren salah satu pemain yang diwaspadai, masih punya info, tapi dilihat Oh, terus. good. Gak takut dari Outplay. langsung menghilangkan dari seorang Haze. Wow, what a nice play. Meskipun tadi misalnya ada satu pemain lagi melakukan recall, itu belum bisa dihindarkan untuk recall-nya. Dan ini dia perbedaan gold sampai ke arah 9.000. Dominance Ice menjadi jawaban bagi sosok Boots karena dia tahu armornya bakal membantu bagaimana tubuh dari sosok Pakito menahan semua gempuran dari One walaupun udah melakukan crossbow of tank. Fearless harus lebih berhati-hati karena dia dari tadi sudah mulai terpick off. Cewek dalam keadaan yang aman, dalam posisi yang nyaman. Dimana Undersword sudah menjadi jawaban bagi Haze. Minion pun clear, tapi buat sekarang belum menjadi sebuah jawaban karena Onyx Esports hampir di semua lininya mereka kuasai termasuk di area jungle. Yes, satu tambahannya di sini adalah dari Diki. Diki hanya sekali pick off. Berarti seharusnya stacknya dia sekarang ini sudah maksimal. Banyak. Banyak. Dan dia pakai tenacity. Jadi kalau sekarat, dia makin Makin tebel. lebih tebal. Yes. Defense dari physical dan magicalnya makin berlipat ganda. Apalagi ditambahkan dengan Radiant Armor. Oracle juga bagi Boots. Ini absorb shield damage-nya bakal makin lebih sakit lagi. Tapi buat sekarang Val-nya mencoba untuk bertahan. Reward Manipulation bakal dibuka. Kairi lebih berpotensi untuk mengincar ke depan. Suns-nya hanya nge-trigger bagaimana Reward Manipulation yang dimiliki oleh Toro Swallow. Dan langsung reset. Disengage team fight dari Onyx Esports. Tarik ulur bagaikan bermain layangan di sini, Nevin. Dua resource langsung hilang ultimate dari Rebellion Zion. Dan lihat Onyx Esports bisa mendapatkan Lordnya dengan sangat amat sejahtera. Gak kehilangan satu apapun. Tapi masalahnya kali ini Inner Turret dan Rebellion Zion langsung berhasil hilangkan Keyboy dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kali ini tadinya langsung dibuka. Bahkan menarik kembali ke arah seorang Paul. Nge-trigger ada satu flicker lagi dan Suns Oh my god. memberikan satu pancingan maut. Ini Suns cuma ngeprovokasi, ayo pukul aku, pukul aku, pukul aku. Tiba-tiba Black Shoes. Iya. Tiba-tiba mundur ke arah belakang. Dan Betul. tidak ada yang bisa menangkap dia karena Val juga belum punya flicker. Ya, dan kali ini kita masih melihat minion wave yang segera masuk Iron Hook-nya. Oh. Connect-nya ke arah minion ternyata belum bisa menarik satu pemain dari Onyx Esports. Yang begitu merepotkan apalagi kali ini membawa pemain tambahan yaitu Lord yang sudah ada di area base turret bahkan. Tumbang begitu saja dan begitu segera kena Haze. Ini One Manipulation dibuka. Swallow ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena langsung di-engage sama Suns dengan Angry Gloom. Di arah belakang Fearless mencoba untuk mempertahankan Lord tapi ternyata gak bisa. Boots mendapatkan Unstoppable walaupun shutdown dari seorang cewek. Harus mendapatkan tapi 2-0 tidak bisa terjadi lagi untuk Onyx Esports. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh Onyx Esports mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan sekali lagi congratulations, nice try juga untuk Rebellion Zion. Comeback stronger di hari-hari esok. Iya. Wow. Tapi ini benar permainan dari Onyx ya menurutku memang mereka lagi Ciri khas mereka. outstanding. Iya, Ya. lagi outstanding banget sih. Terutama untuk Boots. Ya. Itu orang outplay berapa kali. Di game 1, di game yang kedua juga. Dan bahkan secara objektif ini nggak ada yang bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Ya, tadi kita ngeliat Boots bisa tiba-tiba hadir di area mid lane ketika memang Kokigen damage sudah diberikan oleh para pemain lainnya dari Onyx. Dan kita ngeliat komunikasi yang luar biasa. Dan dari bahkan Onyx. tadi kayak Nevin mention ya, 11 menit gameplay 11 menit. ditambah dengan game yang pertama 14 menit. Kita bagikan 2 aja, itu 12,5 average game time loh. Iya, berarti ini prediksi KB kan 13 menit tadi. Ya, di bawah 13. Di bawah 13. Benar kok, benar. Iya. Oke, kalau kita kan 15 Tapi menit. jujur ya, 15. tapi aku nggak expect kalau 11 menit. Karena kalau aku ngeliat dari Bener Onyx sih. biasanya mereka ke drag sampai Iya, mid game. iya, itu Iya. poinnya. Dan lihat bagaimana tadi di game yang pertama, kita melihat bagaimana rapinya late game mereka yang seolah-olah tidak berbuah kesalahan sama sekali. Iya. Tidak ada pick off, tidak ada trade kill. Iya. Ya, cewek tershutdown, tapi ganjarannya adalah base turret yang hancur. Apakah seimbang? Kayaknya nggak menurutku.
Karena itu main objektif gitu loh. Main objektif power yang ada dari tubuh Rebellion Sion. Yang menurut aku pribadi kalau hancur itu tidak akan ada kesempatan kedua untuk mempertahankannya. Ini semua tim udah bangkit di season yang ke-10 ya. Karena yang biasanya ya goyang-goyang di early mungkin shaky ya di awal-awal. Ya. Mereka udah memperbaiki apa yang kurang-kurang di season yang kemarin.